Hi, welcome back to my channel, the F&B Life and Story channel. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya. 7 Oktober 2023 merupakan awal pecahnya konflik peperangan antara Israel dengan Palestina. Seluruh mata dunia menyaksikan betapa brutal dan sadisnya konflik tersebut. Tercatat lebih dari 22.700 jiwa meninggal dunia di jalur Gaza. Tidak terhitung lagi ratusan atau ribuan korban yang terluka. Minggu kedua November, beredar isu di Indonesia untuk boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Ramai di sosial media, puluhan merek yang diisukan terafiliasi dengan Israel. Isu boikot semakin bertambah berat dengan beredarnya di sosial media. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa mengharamkan membeli produk-produk yang pro-Israel. Yang kemudian diklarifikasi oleh pejabat MUI setempat bahwa isu itu adalah hoax. Namun, isu boikot dan haram sudah terlanjur beredar luas di masyarakat lewat sosial media. Hal ini berdampak secara langsung ke ekonomi nasional, khususnya ke waralaba restoran. Tidak hanya produk fashion dan produk consumer goods yang berdampak, produk makanan dari waralaba restoran pun terkena imbasnya. Terjadi penurunan penjualan secara signifikan. Meskipun waralaba restoran sudah terdaftar dan memiliki sertifikat halal dari MUI, customer yang sudah termakan isu haram dan boikot lebih memilih untuk tidak membeli produk tersebut. Beberapa perusahaan waralaba bahkan mencoba melakukan klarifikasi, berusaha untuk menjelaskan ke publik kalau perusahaannya tidak terafiliasi dengan Israel. Bahkan sampai ada beberapa perusahaan yang secara terbuka mengumpulkan donasi yang akan untuk diserahkan ke Palestina. Dengan menyebarluaskan di sosial media, masing-masing perusahaan membuat banner besar di depan cabang-cabangnya, hanya untuk menjelaskan bahwa mereka itu pro-Palestina dan memberikan dukungan kepada negara Palestina. Dampak dari penjualan yang menurun, ya, perusahaan melakukan efisiensi di berbagai sisi. Dimulai dari pengurangan karyawan, pengurangan jam kerja karyawan, pengurangan jam operasional restoran, dia buka lebih terlambat atau tutup lebih cepat, ya. Sampai penutupan gerai, baik secara permanen maupun secara sementara. Semuanya itu guna menutupi beban biaya operasional perusahaan. Rekan-rekan, konflik global Israel dan Palestina diperkirakan akan berlangsung lama. Kita jangan menutup mata, ya, bahwa produk yang terkena isu boikot ada nasib jutaan karyawan, anak-anak bangsa Indonesia dan keluarganya. Pabrik-pabrik yang terkena isu boikot
itu ada anak-anak bangsa Indonesia yang bekerja di sana dan menggantungkan hidupnya pada perusahaan tersebut. Apakah perang Israel-Palestina akan berakibat banyak perusahaan, pabrik, restoran di Indonesia yang akan tutup dan pengangguran akan bertambah banyak? Apakah dengan memboikot produk-produk yang katanya terafiliasi pro-Israel di Indonesia akan membuat Israel kalah? Akan membuat Palestina menang? Apakah dengan memboikot akan membuat gencatan senjata terjadi? Apakah membuat perang berhenti? Rekan-rekan harus bijak, ya. Kita sebagai konsumen dituntut harus bijak dan cermat dalam menyikapi keadaan. Ya. Perekonomian saat ini memang sulit. Belum selesai konflik antara Ukraina dan Rusia yang berdampak pada beberapa bahan pangan impor tersendat suplainya. Ditambah lagi dengan konflik Israel-Palestina saat ini yang berdampak terhadap isu boikot dan mengharamkan penggunaan produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Kita harus bijak, ya, apalagi dalam menyikapi beberapa berita di sosial media. Jangan sampai kita termakan hoax, apalagi terjerumus kepada pola pikir praktis. Ingat teman-teman, kita bersimpati terhadap rekan-rekan kita dan saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi jangan lupakan saudara-saudara kita di dalam negeri sendiri yang sedang berjuang membangun perekonomian negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai termakan isu-isu yang mengakibatkan perekonomian kita menurun dan juga lapangan kerja semakin sempit dan banyak pengangguran yang akan timbul. Semoga video ini bermanfaat dan juga menjadi informasi terbaru di tahun yang baru ini. Dan juga kita doakan semoga konflik antara Israel dan Palestina segera usai. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, like, share, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk menyaksikan video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.